Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menjelaskan isi dari makalah kami, yaitu yang berjudul Self oleh dosen pengampu Ibu Dr. Rian Malini Pane MPD. Video ini telah memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Psikologi Pendidikan Islam. Sebelum kami memaparkan materi, kami dari kelompok 12 ingin memperkenalkan diri. Yang pertama ada Windiani Elif Sahria, yang kedua Yulia Rahma Siregar. Kami dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu apa sih pengertian dari self itu? Self atau diri adalah konsep diri seseorang yang mencakup gambaran, persepsi, dan penilaian terhadap diri sendiri, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Konsep diri ini adalah keseluruhan pandangan tentang siapa dirinya, termasuk ide, keyakinan, karakteristik, kekuatan, kelemahan, peran, dan pengalaman yang ia miliki. Self menurut Carl Jung dan Alfred Adler dari kepribadian manusia yang berfungsi berdasar prinsip mengarahkan atau kendali diri. Sedangkan tokoh psikologi Erik Erikson dan Carl Rogers memahami self sebagai pengendali kesadaran dalam diri kita. Self juga dimaksud dengan siapa dan apa kita, bagaimana dan mengapa kita bereaksi terhadap lingkungan, serta bagaimana pilihan perilaku kita di lingkungan sekitar. Materi yang kedua, masuklah kita kepada self-concept. Self-concept itu mencakup seluruh pandangan individu akan dimensi fisiknya, seperti karakteristik pribadi, motivasi, kelemahan, kepandaian, dan lain sebagainya. Konsep diri dalam penelitian ini merupakan pandangan pengetahuan atau evaluasi mengenai diri sendiri yang mencakup dimensi fisik, karakteristik, pribadi, kelebihan, dan kelemahan yang berpengaruh terhadap tingkah laku individu. Dalam self-concept ini, semakin tinggi skor yang diperoleh, maka semakin tinggi konsep diri yang akan dimiliki oleh seorang siswa. Sebaliknya, semakin rendah skor yang didapat, maka akan semakin rendah konsep diri seorang siswa tersebut. Materi selanjutnya yaitu gimana sih terbentuknya self-concept itu? Bagi teman-teman yang nggak tahu, self-concept itu juga berarti konsep diri. Jadi konsep diri terbentuk melalui proses belajar sejak masa pertumbuhan seorang manusia dari kecil hingga dewasa. Lingkungan, pengalaman, dan pola asuh orang tua turut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap konsep diri yang terbentuk. Sikap atau respon orang tua dan lingkungan akan menjadi bahan informasi bagi anak untuk menilai siapa dirinya. Oleh sebab itu, seringkali anak-anak yang tumbuh dan dibesarkan dalam pola asuh yang keliru dan negatif ataupun lingkungan yang kurang mendukung, cenderung mempunyai konsep diri yang negatif. Hal ini disebabkan sikap orang tua yang misalnya suka memukul, mengabaikan, kurang memperhatikan, melecehkan, menghina, bersikap tidak adil, tidak pernah memuji anaknya, suka marah-marah, dan sebagainya. Dianggap sebagai hukuman akibat kekurangan, kesalahan, ataupun kebodohan dirinya. Jadi anak menilai dirinya berdasarkan apa yang dia alami dan dapatkan dari lingkungan. Jika lingkungan memberikan sikap yang baik dan positif, maka anak akan merasa dirinya cukup dan berharga sehingga tumbuhlah konsep diri yang positif. Selanjutnya, jenis-jenis self-concept. Yang pertama, the basic self-concept, yaitu konsep seseorang tentang dirinya. Jenis ini meliputi persepsi seseorang tentang penampilan dirinya, kemampuan dan ketidakmampuannya, peranan dan status dalam kehidupannya, dan nilai-nilai keyakinan serta aspirasinya. Yang kedua, ada transitory self-concept. Ini artinya bahwa seseorang memiliki self-concept yang pada suatu saat dia memegangnya, tetapi ada saat yang lain dia melepaskannya. Self-concept ini mungkin menyenangkan, mungkin juga tidak menyenangkan. Kondisinya sangat situasional, sangat dipengaruhi. Yang ketiga, ada social self-concept. Jenis ini berkembang berdasarkan cara individu mempercayai orang lain yang mempersepsi dirinya, baik melalui perkataan maupun tindakan. Jenis ini sering juga dikatakan sebagai mirror image. Yang keempat, the ideal self-concept. Konsep diri ideal merupakan persepsi seseorang tentang apa yang diinginkan mengenai dirinya, atau keyakinan tentang apa yang seharusnya mengenai dirinya.
Konsep diri ideal ini terkait dengan citra fisik maupun psikis. Selanjutnya, sumber-sumber self-concept. Yang pertama, dari fisik dan citra tubuh. Yang kedua, bahasa dan perkembangan diri. Yang ketiga, umpan balik dari orang-orang yang dihormati. Self-image adalah persepsi tentang diri kita sendiri oleh diri kita sendiri dan seringkali tidak kita sadari karena memiliki bentuk yang sangat halus atau abstrak. Self-image lebih bersifat global dan bersifat sebagai payung besar yang menaungi seluruh kecenderungan tindakan kita dalam berpikir atau bertindak. Self-image terbagi menjadi 4. Yang pertama, penilaian diri atau self-apresial. Yang kedua, penilaian yang direfleksikan atau reflective appraisal. Yang ketiga, perbandingan sosial atau social comparison. Dan yang keempat, pengamatan yang bias atau bias scanning. Selanjutnya yaitu self-esteem. Self-esteem adalah perasaan subjektif tentang nilai diri atau harga diri seseorang yang mencakup seberapa besar seseorang menghargai dan menyukai diri sendiri. Secara sederhana, self-esteem dapat didefinisikan sebagai perasaan orang tentang diri mereka sendiri terkait dengan pentingnya prestasi, hubungan interpersonal yang positif, dan kesejahteraan psikologis. Self-esteem terbentuk melalui interaksi individu dengan lingkungan. Jika hubungan memberikan sesuatu yang menyenangkan, maka self-esteem menjadi positif. Tapi jika lingkungan memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka self-esteem akan menjadi negatif. Selanjutnya itu komponen self-esteem. Yang pertama, general self-esteem. General self-esteem mengacu pada perasaan keseluruhan seseorang terhadap self-worth yang bertentangan dengan self-esteem dalam kaitannya dengan aktivitas tertentu atau keterampilan dan perasaan harga diri dan kepercayaan diri serta persepsi keseluruhan individu dari nilai mereka yang merupakan hasil dari pengalaman masa lalu dan sejarah sosial. Yang kedua, social self-esteem. Social self-esteem adalah aspek harga diri yang mengacu pada persepsi individu terhadap kualitas hubungan mereka dengan teman sebaya serta kemampuan untuk terlibat dalam interaksi interpersonal individu hidup dalam dunia sosial. Yang terakhir yaitu personal self-esteem. Personal self-esteem adalah cara melihat diri sendiri dan berkaitan erat dengan self-image. Masuk kita ke karakteristik self-esteem. Yang A, karakteristik harga diri tinggi. Harga diri yang tinggi akan membangkitkan rasa percaya diri, penghargaan diri, rasa yakin akan kemampuan diri, rasa berguna, serta rasa bahwa kehadiran yang diperlukan di dalam dunia ini. Yang B, karakteristik harga diri rendah. Remaja yang memiliki harga diri rendah akan cenderung merasa bahwa dirinya tidak mampu dan tidak berharga. Remaja dengan harga diri rendah cenderung untuk tidak berani mencari tantangan-tantangan baru dalam hidupnya, lebih senang menghadapi hal-hal yang sudah dikenal dengan baik serta menyenangi hal-hal yang tidak penuh dengan tuntutan. Pembentukan self-esteem. Pembentukan self-esteem anak berhadapan dengan dunia luar dan berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan sekitarnya. Interaksi secara minimal memerlukan pengakuan, penerimaan peran dan saling tergantung pada orang bicara dengan orang yang diajak bicara. Interaksi menimbulkan pengertian tentang kesadaran diri, identitas, dan pemahaman tentang diri. Hal ini akan membentuk penilaian individu terhadap dirinya sebagai orang yang berarti, berharga, dan menerima keadaan diri apa adanya sehingga individu mempunyai perasaan harga diri. Dari Burns tahun 1993. Jadi kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan yaitu istilah self di dalam psikologi mempunyai dua arti, yaitu sikap dan perasaan seseorang terhadap dirinya sendiri dan suatu keseluruhan proses psikologis yang menguasai tingkah laku dan penyesuaian diri. Konsep diri merupakan konsep dasar yang perlu diketahui individu untuk mengerti perilaku dan pandangan terhadap dirinya, masalahnya, serta lingkungannya. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan kepada kita semua, kami mohon maaf. This time I want you, like it's like